Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tulisan subscribe berwarna merah di bawah. Kemudian jangan lupa juga untuk aktifin tombol loncengnya biar teman-teman itu dapat selalu update terbaru dari videonya channel Kotak-Katik Android. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku di channel Kotak-Katik Android. Jadi hari ini aku mau ngasih tips ke teman-teman yang pakai iPhone. Tips yang aku mau kasih adalah cara untuk menghemat baterai iPhone, terus cara untuk menjaga atau merawat baterai health dari iPhone yang teman-teman punya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk di follow dulu Instagramnya channel Kotak-Katik Android. Masih sepi ya teman-teman, ayo kita follow rame-rame biar nanti setiap Kotak-Katik Android update teman-teman bakal dapat infonya. Dan jangan lupa di like dan di subscribe juga channel Kotak-Katik Android. Dan langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk ke tips-tips untuk menghemat baterai iPhone, aku mau ngasih 3 tips dulu untuk menjaga keawetan dari baterai health-nya iPhone teman-teman. Oke, langsung aja simak 3 tipsnya. Untuk tips yang pertama, buat teman-teman yang beli iPhone-nya bekas, teman-teman harus ngecek dulu iPhone-nya atau ngecek baterai iPhone-nya. Itu baterainya udah pernah diganti atau belum, terus baterai health-nya berapa. Untuk ngecek baterai health, teman-teman bisa masuk ke setting iPhone-nya, terus pilih baterai, dan nanti di situ ada kapasitas maksimum dari baterai health-nya kayak yang aku tampilin ini. Bagusnya sih 75% sampai dengan 100%. Dan kalau 100% pun teman-teman harus benar-benar cek lagi karena takutnya baterainya udah pernah diganti. Kalau diganti yang nggak original, biasanya walaupun baterai health-nya 100% tapi masa pakainya tetap lebih cepat habisnya atau boros teman-teman. Jadi pastikan baterainya itu original ya, bawaan, bukan pernah diganti. Jadi baterainya lebih tahan lama. Dan untuk teman-teman yang masih bingung untuk ngecek iPhone bekas, bisa nonton video di atas. Aku udah pernah ulas cara untuk ngecek iPhone bekas. Untuk tips yang kedua, teman-teman, saya saranin untuk pakai charger original darinya Apple atau charger yang original. Khusus teman-teman yang beli iPhone bekas, itu biasanya kelengkapan full setnya itu termasuk charger dan kabelnya itu biasanya OEM atau bukan original. Sebaiknya teman-teman ganti yang original. Kalau yang original kemahalan, teman-teman bisa pilih produk-produk lain yang udah yang udah terjamin kualitasnya kayak Acmic, Ugreen, Aukey dan Anker. Kebetulan di sini aku ada Acmic dan Ugreen. Ini merupakan adapter fast charging yang bisa ngecas iPhone, dan itu bisa fast charging 18 watt dengan teknologi USB PD atau power delivery. Jadi selama ini aku pakai dua produk ini dan aman untuk baterai health. Nggak ada masalah, aku udah pakai sebulan dan baterai health aku aman-aman aja. Jadi teman-teman silakan kalau mau coba produk ini boleh. Dan di deskripsi aku ada kasih linknya, aku pernah review dua produk ini. Di deskripsi ada linknya, silahkan teman-teman nonton dulu reviewnya. Tapi kedua adapter charger ini khusus untuk iPhone 8 ke atas, karena iPhone 8 ke atas udah support dengan fast charging. Untuk iPhone 8 ke bawah, teman-teman harus pakai charger original kalau mau baterai health-nya itu aman. Tips yang ketiga agar baterai health teman-teman itu tetap awet, yaitu teman-teman casnya itu di atas 10%, terus teman-teman cabut itu di bawah 100%. Jadi misalnya udah mau 10%, teman-teman langsung colok aja ke charger. Dan nanti kalau kira-kira udah 95% atau 96%, teman-teman langsung cabut. Jadi jangan dibiarin iPhone-nya itu overcharger, atau bahkan teman-teman tinggalin tidur semalaman. Itu bakal cepet banget untuk menguras keawetan dari baterai health teman-teman. Nah, kalau 3 tips untuk menjaga keawetan dari baterai health iPhone teman-teman udah teman-teman jaga, kita lanjut lagi ke tips untuk menghemat baterainya. Langsung aja. Oke, tips yang pertama untuk menghemat baterai yaitu aktifkan dark mode. Caranya adalah masuk ke setting atau pengaturan, masuk ke tampilan dan kecerahan, di sini pilih gelap atau dark. Jadi nanti otomatis semuanya bakal gelap kayak gini. Ini akan menghemat baterai teman-teman. Untuk tips yang kedua, matikan WiFi, AirDrop, dan Bluetooth. Caranya cukup mudah teman-teman, tinggal masuk aja ke control center, terus tekan bagian ini dan ini 3 dimatikan. Nah, cara ini khusus untuk teman-teman yang nggak pakai ketiga fitur ini. Kalau lagi nggak dipakai, dimatikan aja biar baterainya hemat. Tips yang ketiga yaitu matikan auto brightness. Untuk mematikannya cukup masuk ke setting, aksesibilitas, terus pilih layar dan ukuran teks.
Scroll ke bawah, di bawah ada kecerahan otomatis. Ini kalau nyala, teman-teman matikan saja. Dan untuk selanjutnya, untuk mengatur kecerahan, teman-teman bisa atur secara manual di sini, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tips yang keempat, matikan saja notifikasi aplikasi yang tidak teman-teman butuhin. Caranya masuk ke pengaturan, pilih pemberitahuan atau notifikasi, dan pilih aplikasi yang kira-kira teman-teman nggak butuhin notifikasinya. Tips yang kelima, atur vibration dari iPhone-nya teman-teman atau atur getarnya. Caranya sangat mudah, masuk ke setting, bunyi dan haptic. Terus di sini matikan aja getar yang nggak teman-teman butuhin. Ini bakal menguras banyak baterai. Tips yang keenam, aktifkan low power mode. Caranya adalah masuk ke setting atau pengaturan, pilih baterai, dan di sini ada mode daya rendah atau low power mode. Silakan teman-teman on kan. Dengan begini iPhone akan memanajemen baterai teman-teman agar lebih hemat. Tips yang ketujuh yaitu atur GPS atau layanan lokasinya. Caranya masuk ke pengaturan, pilih privasi, dan pilih layanan lokasi. Di sini teman-teman kalau nggak perlu akses GPS, teman-teman bisa matikan semua secara keseluruhan dengan klik tombol matikan. Akan tetapi kadang-kadang banyak aplikasi yang membutuhkan layanan GPS ini untuk bisa beroperasi, jadi nanti bakal ribet. Sehingga teman-teman di sini bisa pilih aja aplikasi mana yang mau didukung GPS dan aplikasi mana yang enggak, dan ada beberapa layanan sistem yang bisa teman-teman matiin. Kalau aku biasanya matikan layanan Apple Ads berbasis lokasi, ini aku matikan. Terus di bawah ada peringatan berbasis lokasi, ini aku matikan. Terus ada saran berbasis lokasi, di sini juga aku matikan, dan di sini ada beberapa peningkatan produk kayak analisis iPhone aku matikan. Di bawahnya juga dua ini juga aku matikan. Ini dapat juga untuk menghemat daya tahan baterai. Tips yang ke-8 yaitu matikan Siri. Caranya adalah masuk ke setting, pilih Siri dan pencarian. Teman-teman silakan matikan aja. Untuk Siri ini sendiri sama seperti Google Assistant ya teman-teman. Jadi kalau di iPhone namanya Siri, ini teman-teman bisa matikan saja biar dia nggak standby untuk menunggu perintah kita, jadi baterai jadi lebih awet. Tips yang ke-9, matikan AirPlay dan hand off. Caranya sangat mudah, masuk ke setting, terus masuk ke umum atau general, dan di sini ada AirPlay dan hand off. Ini teman-teman bisa matikan aja. Yang pertama yang atas jangan pernah, terus balik lagi, dan untuk hand off-nya dimatikan. Ini bakal menghemat baterai teman-teman. Tips yang ke-10 yaitu matikan background app refresh. Caranya masuk ke setting, terus pilih umum atau general. Di bawah ada segarkan app di latar. Nah ini teman-teman matikan kalau masih aktif, tapi biasanya kalau kita udah masuk ke low power mode dia bakal otomatis mati sendiri. Tips yang ke-11 yaitu atur pemakaian data seluler. Teman-teman bisa masuk ke setting, terus kita masuk ke foto. Di sini ada data seluler, ini teman-teman matikan aja biar dia nggak melakukan pembaharuan via data seluler, tapi melakukan pembaharuan hanya dengan menggunakan WiFi aja. Jadi bakal lebih hemat baterai. Dan ada satu lagi yang harus teman-teman akses, yaitu teman-teman kembali aja dan masuk ke iTunes dan App Store. Kalau masih aktif, teman-teman silakan matikan beberapa fitur di sini. Ini karena kita udah berada di low power mode, dia jadi otomatis mati sendiri. Dan untuk teman-teman yang pas teman-teman cek masih hidup, silakan dimatikan aja biar baterainya bisa lebih hemat. Untuk pengunduhan aplikasi secara otomatis ini bisa teman-teman matiin aja kalau teman-teman merasa nggak perlu. Jadi nanti kalau mau update, tinggal teman-teman update secara manual aja. Tips yang ke-12 yaitu matikan analitik dari Apple. Langsung aja menuju ke pengaturan, cari privasi, scroll ke bawah ada analisis atau analitik, dan di sini tonton matikan aja biar baterainya lebih hemat. Tips yang ke-13 yaitu matikan saja live wallpaper kalau teman-teman nggak butuh banget live wallpapernya karena lebih penting baterainya yang hemat ya teman-teman. Caranya masuk ke pengaturan, terus masuk ke wallpaper, dan di sini teman-teman pilih aja wallpaper yang diam atau statis. Di sini banyak pilihannya karena ini lebih menghemat daya dibandingkan teman-teman pilih wallpaper yang live ya, yang gerak-gerak kayak gitu. Itu bakal menguras daya ya lebih banyak.
Tips yang ke-14 yaitu matikan motion and fitness yang ada di iPhone teman-teman. Caranya yaitu masuk ke setting atau pengaturan, masuk lagi ke privasi, scroll ke bawah, di bawah ada gerakan dan kebugaran atau motion and fitness. Ini khusus untuk teman-teman yang fitness ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai untuk fitness, untuk pelacakan kebugaran segala macam, teman-teman bisa matikan aja karena ini bakal menguras baterai ya teman-teman. Ini jadi lebih irit lagi baterainya. Nah, itu dia tadi 3 tips untuk menjaga keawetan dari baterai health iPhone teman-teman, ditambah 14 tips untuk menghemat penggunaan baterai dari iPhone-nya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari ke-14 tips tadi, nggak semuanya harus teman-teman lakukan yang perlu-perlu aja, dan untuk fitur-fitur yang teman-teman butuhin silahkan diaktifin aja. Oke, aku rasa hanya ini aja ya. Semoga bermanfaat sekali lagi buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kotak-Katik Android. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ya di follow Instagramnya Kotak-Katik Android.